Thank you. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang-orang tua kami yang kami muliakan. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini Allah masih melimpahkan karunia serta nikmat-Nya kepada kita, sehingga seluruhnya kita mampu untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, terkhususnya di dalam menghadiri acara yang diadakan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk berhadir di tempat ahlul bait ini, setiap langkahnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai pahala. Dan mudah-mudahan seluruhnya kita yang ada di sini termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepadanya, kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awlan nas bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama kelak berada di sisiku pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang senantiasa berselawat kepadaku. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah pernah menuliskan sebuah kisah. Ada seseorang bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam mimpinya orang tersebut berulang kali menyeru memanggil baginda Rasul, sampai berulang-ulang ia memanggil baginda Rasul. Namun yang menjadi masalah, sedikit pun Rasulullah tak menoleh ke arahnya. Karena merasa bingung, akhirnya orang tersebut berlari mengejar baginda Rasulullah. Seraya ia berdiri di hadapan Rasul, kemudian dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, ada apa gerangan dengan engkau? Berulang kali aku memanggil dirimu ya Rasul, tapi sedikit pun engkau tak menoleh ke arahku ya Rasul. Ada apa dengan engkau ya Rasul? Adakah kau marah kepadaku ya Rasul?"
Lantas apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin aku bisa marah kepadamu sedangkan aku tidak kenal siapa dirimu? Lantas orang tersebut berkata kembali kepada baginda Rasulullah SAW, bukankah engkau itu cinta kepada umatmu melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya, dan kau sayang kepada umat. Wah, ini baru mantep nih. Enggak mau, boleh. Pak Mahendra, Nggak cukup Pak, nggak cukup. Udah Pak pas Mahendra. gini. Kok nggak mau Udah, pulang udah saya? pas, udah pas. Selamat ya. Semoga banyak rezeki, sukses, sehat-sehat selalu, disayangin anak dan cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hujan yang melanda pada kesempatan sore hari ini bertandahkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan hujan yang begitu lebatnya kita rasakan sore hari ini tidak menyurutkan semangat kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Amin. Baik hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, terkhusus orang-orang tua kami yang kami muliakan. Asap rokok ya. Tadi saya sampaikan terkait ungkapan Imam Al-Ghazali di mana beliau menuliskan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada seorang lelaki bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Namun di dalam mimpinya lelaki tersebut berulang kali memanggil baginda Rasul, tapi sedikit pun Rasul tak menoleh ke arahnya. Lantas karena merasa bingung, akhirnya lelaki tadi mengejar baginda Rasul seraya berdiri di hadapan Rasul dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada apa dengan engkau? Berulang kali aku memanggil dirimu, tapi kenapa sedikit engkau tidak menoleh ke arahku ya Rasul? Adakah kau marah kepadaku?" Lantas apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin aku bisa marah kepadamu sedangkan aku tidak kenal siapa dirimu? Lantas orang tersebut berkata kembali, "Ya Rasulullah, bukankah kau itu kenal kepada umatku melebihi kenalnya seorang ibu kepada anaknya?" "Betul," kata Rasul. "Dan kau cinta kepada umatku melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya?" "Itu juga betul. Namun rasa cintaku kepada umatku, kenalku kepada umatku berdasarkan kadar selawat mereka kepadaku. Lantas bagaimana mungkin aku bisa kenal dengan dirimu karena selama ini engkau tidak pernah berselawat kepadaku?" Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setiap aktivitas yang kita lakukan jangan lupa senantiasa berselawat kepada Nabi dengan melafazkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ada dua kalimat diucapkan dengan lisan, namun sebagian besar kita merasa berat untuk melafazkannya. Bisa jadi karena ia tidak tahu, dan yang kedua dia tahu tapi tak mau tahu. Apa itu kata baginda Rasulullah SAW? "Kalimatani khafifatani fil lisani wa thaqilatani indallah." Dua kalimat yang mudah diucapkan, Anak Korea api dulu, anak Korea api. namun memiliki timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mohon maaf ibu bapak yang dirahmati Allah, orang-orang tua kami yang kami muliakan, hari ini, detik ini, selain sholat yang 5 waktu, sudahkah bapak ibu melafazkan kalimat ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudahkah Bapak Ibu salawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Kalaulah 3 kalimat ini senantiasa kita ucapkan dalam setiap aktivitas kita,
insya Allah kelak kita akan ditempatkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang tua kami yang kami muliakan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sore hari ini? Sehat semuanya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Perut sudah pada kenyang Bu? Udah kenyang. Alhamdulillah. Ngantuk Bu? Ngantuk. Ngantuk. Duit habis Pak. Apalagi kalau mendengar tausiah, insya Allah 15 menit itu mendengarkan. Nah, itu kalau ada masalah dengan imannya. Tapi kalau imannya tak bermasalah, mau setengah jam, mau 1 jam, ayo kita mainkan, tak jadi masalah. Tapi ketika ada masalah, nah ini membuat kita terkantuk-kantuk. Karena memang setan itu paling gak senang dengan hamba Allah itu taat beribadah kepada Allah. Iblis paling gak senang kalau ada hamba Allah yang terlalu fokus mendengarin tausiah. Maka datang nanti si iblis dibisikkan di telinga kita, dihembuskan di telinga kita. Udah, kalau sampai memperlihatkan kata Ustaz itu yang penting yang tidur saja selesai, sudah bubar. Begitu biasa setan menggoda. Tapi tiga dimensi waktu. Waktu di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lampau sering sekali kita katakan sebagai kenangan. Masa sekarang ini adalah kenyataan. Masa yang akan datang ini merupakan cita-cita, harapan, hayalan, ataupun impian. Manusia yang baik hakikatnya adalah mereka orang-orang yang pandai mengambil pelajaran pada masa lampau untuk menentukan sikap pada masa sekarang, sekaligus merencanakan masa yang akan datang. Artinya kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apalagi pada kesempatan sore hari ini, di mana bersama-sama kita hadir di tempat ini tidak lain untuk merayakan Yaumul Milad, hari kelahiran. Hari kelahiran siapa kita rayakan? Saudara kita Pak Suratman dan anak tahunnya. Senantiasa kebaikan Allah memberikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Amin. Amin. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Imam Ali pernah suatu ketika memberi motivasi kepada para sahabat. Apa kata beliau? Man kana yaumuhu mislu amsihi, man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa madhurun, wa man kana yaumuhu sirran min amsihi fahuwa madhurun, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Apa artinya? Barang siapa yang harinya hari ini itu sama dengan hari yang kemarin, maka ia adalah orang yang merugi, kata Imam Ali. Ketika harinya hari ini ya, itu lebih buruk dari hari yang kemarin, ia adalah orang yang celaka. Dan barang siapa yang harinya hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Maka kita yang ada di sini yang berhadir di tempat ini, marilah bersama kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terkhusus kepada yang ulang tahun hari ini, di mana sudah semakin berkurang jangka umur yang diberikan kepada ya Pak Suratman dan lain sebagainya ulang tahun hari ini. Jadi tidak usah bangga. Artinya dengan adanya perayaan ulang tahun itu setidaknya kita sadar diri, oh hakikatnya umur kita ini sudah semakin berkurang jaraknya. Kita yang sudah memasuki kepala 4, apalagi kepala 5, apalagi sampai kepala 6. Yuklah mari bersama-sama kita nuwaffi ilaihim a'malahum, maka akan kami berikan secara sempurna apa keinginan kalian terhadap dunia ini. Tapi ingat kalau kali kemudian mereka yang tadi semasa hidupnya hanya dunia yang hanya dicari, maka kelak di akhirat dia ada tempat yang pantas untuk dia selain neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dari zaman yang dirahmati Allah.
Yuk bersama-sama kita mengambil pelajaran dari kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita punya yang kita tak pernah berbuat kesalahan. Tentu setiap kita ini punya salah dan dosa. Karena manusia itu dalam bahasa Arab menggunakan kalimat insanun yang asal katanya nasya. Apa makna nasya? Lupa, lalai. Maka kata baginda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini kita semua dikatakan sebagai anak Adam. Setiap kita ini punya salah dan dosa. Dan sebaik-baik daripada kesalahan dan dosa kita ada dengan cara kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, bahkan setelah Nabi Adam alaihissalam merupakan makhluk pertama dari golongan manusia Allah ciptakan bertempat tinggal di dalam surga. Sudah Nabi Adam pernah berbuat kesalahan, apalagi kita. Apa kesalahan Nabi Adam alaihissalam? Satu kesalahan Nabi Adam dilakukan, lantas Allah keluarkan Nabi Adam daripada surga karena satu kesalahan. Lantas bagaimana dengan kita yang hampir setiap hari berbuat kesalahan, hampir setiap hari kita berbuat dosa? Ada pengumuman jam 1 misalnya, kita sholat zuhurnya jam 2:30. Adzan asar jam 4, kita sholat asar jam 4:30, bahkan 5:30. Artinya kan kita tidak taat, kita tidak patuh dengan perintah Allah. Nabi Adam satu kesalahan dikeluarkan daripada surga. Apa kesalahan Nabi Adam? Tidak taat atas perintah Allah. Apa kesalahannya? Wa qulna ya Adam jadi atasnya sekarang, di mana setiap kita berbondong-bondong mencari kenikmatan dunia, bahkan sampai pada akhirnya kita tidak mempermasalahkan, tidak memperdulikan mana halal, mana haram, mana syubhat. Yang penting mendapatkan banyak materi, mendapatkan apa yang kita inginkan. Na'udzubillah. Apa kemudian yang terjadi hadir jamaah yang dirahmati Allah? Sombong. Kalaulah dulu kita termasuk orang yang dalam ibadah di tahun baru Hijriah ini, di bulan Muharram ini, mari bersama-sama kita perbaiki diri. Tidak hanya terkhusus kepada bapak Surahman yang baru ulang tahun, atau kepada bapak-bapak yang lagi sama juga merayakan ulang tahun. Malam baru. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima tobat seorang hamba selama nyawanya sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai nyawa ke tenggorokan, maka tidak ada kata taubat bagi dirinya. Maka dijawab yang dirahmati Allah, Pak, Ibu yang kami muliakan dan banggakan, apa yang kita cari? Bukankah Allah sudah mengultimatum kepada kita? Biarlah yang menjadi kenangan, tinggallah kita banyak-banyak bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, manusia yang maksum, diampuni segala dosa-dosanya. Satu, dijamin surga firdaus untuk baginda Rasul. Dua, ini pun tidak menjadikan baginda Rasul menjadi manusia yang sombong, menjadi manusia yang lupa diri, tapi justru dengan jaminan-jaminan yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Sudahkah hari ini kita beristighfar sebanyak 100 kali mengampun kepada Allah? Sudahkah kita merasa diri paling baik, paling hebat? Kita dibandingkan sahabat, dibandingkan Rasul, tentu tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu jangan mengira sahabat itu miskin. Tidak. Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf apalagi lebih kaya. Namun mereka, Abdurrahman bin Auf saking kayanya malah justru dengan harta yang dimiliki. Takut Abdurrahman bin Auf dengan harta yang dia miliki, maka kemudian dia mencari cara bagaimana agar harta-hartanya bisa banyak berkurang sehingga tidak banyak hisapnya. Abdurrahman bin Auf lama terakhir masuk ke dalam surga bukan karena kemasan yang dilakukan, karena mohon maaf dari jamaah yang dirahmati Allah, apapun yang kita kenakan saat sekarang ini, harta yang kita dapatkan dari yang kecil sampai yang besar, itu kelak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita merasa sulit untuk menjawabkan dari mana sumber itu semua. Hati-hati dari jamaah yang dirahmati Allah. Maka harta berlimpah yang dia miliki, sampai kemudian dia pun mendapat cara. Akhirnya seluruh
kurma busuk yang berada di negeri Mekah dan Madinah itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga paling tertinggi pada saat itu. Tentu orang-orang merasa senang. Pada saat itu mereka sedang ada wabah penyakit, dan wabah penyakit itu tidak disembuhkan melainkan dengan kurma busuk. Kemudian apa yang terjadi? Ditawar seluruh kurma busuk Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Coba ibu. Jadi artinya jangan sampai karena urusan rezeki, urusan perut kita berlaku zalim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kita mengambil hak yang bukan hak kita, dengan cara yang batil, apalagi itu dengan semua tahan yang sembunyi. Bu, masih dengar kan ini bu? Serius bu? Masya Allah, saya kira iya, alhamdulillah. Ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih sanggupnya ibu-ibu yang mendengar saya menyampaikan tausiah ini? Insya Allah. Masih kuat, Pak? Insya Allah. Saya sudah masih kuat. Insya Allah. Insya Allah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang buka puasa. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Minum garam, air Di garam. tahun baru Hijriah ini, terkhusus di bulan Muharram ini, tidak lain adalah yuk mari bersama-sama kita hijrah sampai ujung sebelah kiri. Ini calon-calon jenazah semuanya. Iya lah. Baik. Karena kita nggak tahu 1 jam setelah ini, esok hari mungkin bisa jadi, mohon maaf, ibu-ibu duluan nanti yang dipanggil, nanti saya belakangan, atau nanti saya belakangan, ibu bapak duluan, nggak ada masalah. Sama aja Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bapak-bapak yang sudah uzur, yang suka nongkrong di warung, kalau dengar suara azan, tolong cepat-cepat datang panggilan Allah. Bisa jadi itu adalah panggilan terakhir bapak-bapak sekalian. Oh, aku kan masih sehat Ustaz, masih bisa Pak aku besok sholat. Siapa bilang? Kita nggak tahu jalan ternyata. Siapa ini contohnya? Katakan si A. Tersandung batu jatuh, innalillah. Kita nggak tahu. Yang tadinya dengar tausiah ini asing ngantuk-ngantuk aja, besok sudah innalillah. Kita juga nggak tahu. Jadi maka dari itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kapan lagi bu? Jadilah orang yang pandai. Siapa mereka orang yang pandai ini? Orang yang baik itu tidak lain adalah mereka orang-orang yang bisa mengambil pelajaran di masa lampau. Kalau dulu kita ini bermaksiat, sekarang jangan lagi. Yang katanya cuma 4-3 hari, tapi ngaku-ngaku sama istri 1 minggu. Tolong diubah. Jangan terlalu gampang ibu percaya titipan ibu, pesanan ibu semua diberikan. Tengok dulu sekali-sekali cek HP-nya. Kalau sudah banyak passwordnya, Boleh Ustaz, boleh. silahkan bu. Tapi insya Allah kalau yang ada di sini nampak dari wajah-wajah laki-laki soleh semuanya. Rezeki al-mal wa a'la darajati rezeki al-afiyah. Bapak tahu rezeki yang paling tinggi di mata Allah itu adalah nikmat sehat, Pak. Sedangkan rezeki yang paling rendah yang Allah berikan kepada manusia itu adalah harta. Jadi jangan sampai karena harta kita lupa dengan Allah. Pagi-pagi pulang petang tak pernah sholat jarang, mati bapak. Siapa yang menikmati pak? Itu tak terhitung lagi jumlahnya, isinya sampai MM-an, mati bapak. Siapa yang menikmati? Ketika bapak meninggal memang menangis sedih, terisak-isak ya. Tahun-tahun kita menjalani rumah tangga, pasti cepat itu kau meninggalkan rek, gak usah percaya pak. Eneng meneh. Gitu juga dengan bapak, gak usah sok kegeeran juga. Itu dia. Sama. Ibu juga sama. Ibu yang punya emas sampai bergram-gram bahkan ratusan gram, gak pernah zakat dengan emas itu padahal sudah lebih nisabnya.
Ibu, mati ibu. Siapa yang mati ibu? Bini muda. Bapak bini muda yang mati. Sama menangis Isa secepat itu. Terakhir Pak, mohon maaf ibu-ibu khususnya, 1 bulan saja teringat. Selanjutnya setia. Alhamdulillah lah ibu yang punya suami ada di sini. Setia semuanya. Amin. ada. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan lagi kita mau hijrah? Jangan sampai karena terlalu sibuk urusan harta kita lupa dengan Sang Pencipta. Jangan sampai. Hei bapak-bapak dan ibu-ibu, waalaikumsalam, Pak, yang dulunya jarang sholat, Bu, tolong ingatkan bapak-bapak yang jarang sholatnya. Apa kata para ulama? Masalus sholati fiddini kama sali roksi fil jasad. Perumpamaan sholat di dalam agama itu pada yang berada di badan. Kalau ibu-ibu tidak punya 2 tangan masih bisa hidup nggak, Pak? Bu, masih. Nggak punya 2 kaki masih bisa hidup nggak? Nggak punya 2 tangan, nggak punya 2 kaki masih bisa hidup nggak? Tapi kalau nggak punya kepala, itu nggak. Hantu namanya, Pak. Hantu. Jadi kalau bapak ibu ingin nengok hantu, tengoklah ketika ada sumber pemandangan, dia masih tergeletak di atas kasur. Ustaz, itu kan suamimu, hantu. Itu hantu. Ada orang yang memang ketika dia sholat dalam ajaran agama Islam tidak ada sama sekali. Siapa yang Ustaz? Orang gila. Masya Allah. Ada gila-gilanya. Kadang-kadang jadi hantu, kadang-kadang jadi orang gila. Jadi kalau kepingin ibu nggak kepingin kalau nggak ada orang gila dan hantu di rumah, mohon maaf, Bu, ketika ada sumber pemadam, tarik habis bapak tadi. Tarik, minimal ibu siramlah pakai air ciprat-ciprat. Masya Allah, cocok. Saya ingat sebuah riwayat. Di sisi Tuhanmu sama hal 1000 tahun menurut perhitunganmu. Artinya 1 hari di akhirat 1000 tahun di bumi. Dan hukuman yang paling ringan ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam jurang api neraka, pada saat batu kerikil itu ditempelkan di telapak kakinya, maka melekat ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan, Bu. 30 tahun 1 kali nggak. Tolong kita dan mendengarkan kita akan disiksa dengan sedemikian rupanya. Kemudian setelah semuanya habis dikembalikan seperti semula dan seterusnya dibuat seperti itu sampai kita mendapatkan waktu kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bersama-sama terkhususnya para kaum laki-laki yang alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai kalian para kaum laki-laki yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Maka dari itu saya sampaikan, kapan lagi kalau tidak sekarang kita berbicara? Mati Allah. Masih belum terlambat. Maka hadirin yang kami muliakan, masih lama, Pak. Ini sudah jam berapa? Maka dari itu, sebelum waktu itu tiba, marilah bersama-sama kita memohon ampun kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Apa itu taubat dan nasuha? Sampai kemudian difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Hei kalian hamba-hamba yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan dengan taubatan nasuha ini Allah akan angkat dosa-dosa kalian, hapuskan dosa-dosa kalian, dan kemudian kalian masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Lantas menjadi masalah apa taubatan nasuha itu? Sebelum terlambat ketika saya katakan, yuk kita bertaubatan nasuha.
Kata Imam Nawawi dalam tafsir Fathul Bari, ada 3 syarat seseorang dikatakan telah taubat dengan taubatan nasuha. Apa yang pertama? Tarkul ma'asi, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Istri jujur saja, HP itu nggak usah dipasok-pasok, buka saja, supaya tidak timbul kecurigaan di antara suami istri. Cocok. Ini dulu berbagai alasan. Masya Allah. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menyesal karena Allah, bukan menyesal karena ketahuan sama istri. Itu beda konteks. Hadirin jamaah Allah. Lantas yang ketiga apa? Al-azamu ala adami audati fi'liha, berazam, bertekad, berniat untuk sama sekali tidak mengulangi perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, khususnya bapak-bapak yang kami muliakan, Pak, dalam ajaran agama Islam, ketika bapak dan ibu tidak paham suatu hukum terkait syariat Islam dan bapak lakukan kesalahan terkait itu, Allah ampuni karena kita tidak tahu. Dan yang menjadi masalah, ketika kita sudah tahu hukum itu dan masih kita lakukan, hukumannya 2 kali lipat. Yang pura-pura nggak dengar, Pak, yang namanya selingkuh itu tidak boleh, jangan lagi. Jadi Ustaz, nggak usah. Kalau berpingin nengok yang benih, kasih uang tambahan belanja lebih sama istri. Ya setiap minggu ke salon, medikur, apalagi namanya, iya facial, pokoknya yang kuku semua lagi. Iya. Kalau bapak kasih uang belanja lebih, ibu-ibu perawatan, yang gadis kalah jauh, Pak, lewat. Masya Allah. Dan yang luar biasa, yang itu halal. Itu halal. Kalau yang disonoh, itu haram. Bukan harum, haram. Bertanya kepada mereka, abang, kakak, sudah sholat maghrib apa belum? Sudah sholat isya apa belum? Itu menjadi tanggung jawab bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita fokus dengan ibadah kita, namun kita melupakan anak-anak kita. Alhamdulillah. Akhirnya ditunggu-tunggu tiba juga. Jadi hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini dapat meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Setidaknya dari sekarang, mari bersama-sama kita memperbaiki diri, dan yang perlu kita lakukan pertama kali adalah dengan taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena ketika taubat itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan lebih ikhlas dalam beramal, khususnya dalam melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dan kebajikan. Demikian saja, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqbarana fi ibadatika ya Allah. Allahumma tawwil umurina fi ibadatika ya Allah. Allahumma tawwil umurina في طاعة رسولك يا الله وفي صحة وسلامة يا الله. اللهم اجعلنا من الشاكرين والصابرين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتوكلين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
kasih buat Pak Ustadz kita sudah memberikan keberkahan zamannya pada hari ini. Semoga kiranya kita bisa mendengar dan bisa meresap di hati kita masing-masing untuk bertaubatnya. Demikian saja, mungkin acara dilanjut setelah asar ya Pak Ketua ya. Jadi marilah kita bersama-sama menunaikan ibadah asar. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.